Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita telah sampai dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 menceritakan tentang keturunan Salomo atau cucunya Salomo, anak dari Daud, Salomo anak dari Daud. Nah, yaitu adalah Abiam. Apa yang Alkitab katakan tentang Abiam? Dalam 1 Raja-Raja ayat 15 ayat 3 sampai ke 4, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Nah, di sini kita berhenti terlebih dahulu. Di sini Abiam adalah tokoh yang tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi tidak sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan. Memang seringkali dalam Alkitab diceritakan ada kisah-kisah di mana Abiam itu menegakkan kebenaran. Tetapi di lain cerita, Abiam juga banyak sekali melakukan dosa dan hatinya tidak benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat seharusnya Abiam ini mendapat sebuah hukuman. Seharusnya Abiam ini mendapatkan suatu akibat, dampak daripada akibatnya. Tetapi ada satu hal yang membuat Abiam itu memperoleh toleransi daripada Tuhan atau memperoleh pengampunan daripada Tuhan, yaitu karena kalau kita membaca selanjutnya, tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Tetapi oleh karena Daud, jadi Tuhan membiarkan kerajaan Yerusalem, membiarkan Yerusalem berdiri dan membiarkan Abiam memperoleh keturunan. Itu karena apa? Karena Tuhan mengingat apa yang diperbuat kepada Daud. Tuhan mengingat apa janjinya kepada Daud. Tuhan mengingat perbuatan Daud kepada Tuhan, abdi Daud kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Daud itu merupakan raja yang benar-benar cinta kepada Tuhannya, dia rindu membangun bait Allah. Jadi Daud itu benar-benar hamba Tuhan yang luar biasa dan sangat dikasihi Tuhan. Nah, karena Tuhan mengingat perbuatan Daud, maka Abiam itu diampuni. Abiam itu diberikan suatu bukan kelonggaran, tetapi diberikan suatu keuntungan karena Tuhan mengingat perbuatan daripada Daud. Nah, di sini kita bisa melihat cerita ini bahwa Tuhan itu mengingat perbuatan yang diperbuat oleh nenek moyang kita ketika nenek moyang kita berbuat baik seperti Daud. Dan Tuhan juga ketika kita berbuat baik kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, maka keturunan kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi cerita yang akan kita bahas pada hari ini bukan hanya sekedar tentang diberkati secara jasmani, bukan diberkati secara keturunannya secara jasmani, tetapi kalau kita melihat selanjutnya, ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini, semua manusia yang berbuat dosa, semua manusia yang melakukan pelanggaran, tetapi karena perbuatan Tuhan Yesus yang begitu istimewa di mata Tuhan, yaitu dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita semua, maka oleh karena Yesus kita mendapatkan pengampunan. Yang seharusnya kita diberikan penghukuman, yang seharusnya kita tidak layak untuk hidup, tetapi kita diberikan kesempatan lagi untuk menjalankan kehidupan. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan daripada dosa. Bahkan Yesus sendiri pun adalah keturunan daripada Daud dalam Matius 1 ayat yang ke-1. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, ayat yang ke-11 adalah saya akan membacakan apa yang Yesus perbuat kepada manusia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi di sini Tuhan mengingat apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Tuhan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Pengorbanan anak domba yang luar biasa. Dalam kitab Wahyu, dalam penglihatan Yohanes melihat bahwa anak domba itu ada dalam tahta kerajaan surga.
dalam kerajaan surga darah anak domba itu masih diperhitungkan dan masih dilihat. Karena apa? Tuhan melihat karya Tuhan Yesus yang luar biasa, dan itu untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kita melihat dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 14, ayat yang sangat panjang, di situ benar-benar dikatakan bahwa Yohanes melihat adanya anak domba di kerajaan surga. Dan karena apa? Kalau di situ juga Yohanes melihat bahwa ada orang-orang yang memakai jubah putih di kerajaan surga. Dan mengapa orang-orang di situ ditanyakan mengapa orang-orang itu memakai jubah putih? Karena kalau di pembacaan mereka, ayat yang terakhir, ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi perbuatan Tuhan Yesus itu luar biasa, menyucikan dan mengampuni segala dosa kita. Ibrani 10 ayat 17, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Karena apa? Karena Tuhan melihat perbuatan Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita miliki, pengampunan dosa yang kita miliki, bukan perbuatan kita sendiri, bukan hasil kerja kita, bukan hasil kerja keras kita sendiri, tetapi hanya berdasarkan kemurahan Tuhan. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal kepada dunia ini. Bagi kita, bagi saudara dan saya, kita mendapatkan pengampunan dosa karena kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa jangan kita malu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak mengingat dosa-dosa kita lagi, tapi Tuhan hanya ingin bahwa kita mengakui dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa, jangan sia-siakan karya Tuhan yang luar biasa. Minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan Dia akan selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Dalam Ibrani 4:16, datanglah penuh dengan keberanian. Hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Datang saja kepada Tuhan. Walaupun dosa kita tampaknya begitu besar, datang kepada Tuhan. Walaupun kita sudah berbuat dosa berulang kali dan sudah minta ampun berulang kali, tetapi Tuhan adalah setia dan adil dan Dia akan selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib. Puji Tuhan, biarkan renungan pada hari ini menjadi pengingat lagi buat kita bahwa kasih Tuhan Yesus itu begitu besar bagi kehidupan kita, bagi seluruh umat manusia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih karena pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan untuk kehidupan kami. Engkau telah menghapuskan segala dosa kami. Kami tahu kami bukanlah apa-apa tanpa-Mu. Kami tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi karena-Mu kami dapat dimurnikan, kami dapat disucikan, kami dapat dikuduskan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allahku, Engkau, kami hendak bersyukur kepadamu. Allahku, hendak meninggikan Engkau, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.